Kita semua diajari sopan santun sejak kecil, terutama jika lahir dan besar di lingkungan tradisional atau pesantren. Pasti tidak asing dengan aturan seperti harus membungkuk saat lewat di depan orang tua, tidak boleh duduk lebih tinggi dari guru, dan wajib mencium tangan orang yang lebih tua, apalagi seorang kiai. Ini dianggap sebagai bentuk penghormatan. Namun, lama-kelamaan kok rasanya kayak aneh. Coba kalian pikirkan guys, sopan santun sebenarnya adalah soal adab dalam bersikap. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik dan menghargai mereka. Tetapi di beberapa lingkungan, terutama pesantren atau komunitas yang sangat menekankan hierarki, sopan santun ini berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan feodalisme. Santri harus jalan jongkok saat melewati ustadz, harus patuh tanpa boleh bertanya, dan tunduk seolah-olah ustadz bukan manusia biasa. Dan ini bukan lagi soal sopan santun, melainkan pengkultusan individu. Tonton video ini sampai akhir karena kita perlu mendiskusikan ini lebih lanjut. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin berpendapat, tulis saja di kolom komentar ya guys. Feodalisme sendiri adalah sistem sosial yang hierarkis, di mana ada golongan atas dan bawah, dan yang di bawah harus tunduk sepenuhnya kepada yang di atas. Jika kita tarik ke sejarah, sistem ini sangat mirip dengan zaman kolonial. Dulu ada Belanda dan priai sebagai kelas sosial atas yang memiliki kekuasaan, dan juga ada pribumi sebagai rakyat jelata yang harus patuh terhadap yang di atas. Pola ini terus diwariskan bahkan setelah Belanda pergi. Namun dalam masyarakat kita, feodalisme tidak hanya berkaitan dengan kelas sosial berdasarkan keturunan atau ekonomi, tetapi juga menambah kerana keagamaan. Lihat saja bagaimana kiai atau ustadz tertentu diperlakukan layaknya raja. Mereka tidak boleh dibantah dan apapun yang mereka katakan dianggap benar, bahkan jika bertentangan dengan logika dan kemanusiaan. Sekilas, ini mungkin terlihat sebagai bentuk penghormatan, tetapi jika kita bedah lebih dalam, ini lebih mirip sistem kasta. Ada golongan yang dianggap lebih tinggi secara moral dan spiritual, sementara yang lainnya hanya sebagai pengikut yang tidak boleh banyak protes. Ini seperti zaman kerajaan, di mana raja dianggap sebagai wakil dewa dan rakyat hanya bisa tunduk. Masalahnya, semua ini dibungkus dengan label sopan santun dan hormat kepada ulama. Kita semua familiar dengan istilah Gus. Kata ini berasal dari Bagus yang awalnya berlaku di lingkungan keraton untuk menyebut putra raja seperti Raden Bagus atau Den Bagus. Namun lama-kelamaan julukan ini digunakan untuk anak seorang kiai. Di masyarakat, anak-anak kiai yang dijuluki Gus sering dianggap istimewa, bahkan menjadi idaman banyak wanita. Mereka berada di tingkat sosial yang berbeda dari masyarakat biasa. Menurut website NU, panggilan Gus seharusnya bukan suatu kebanggaan, tetapi realitasnya berbeda. Masyarakat sudah menganggapnya sebagai status yang tinggi. Ketika orang terbiasa tunduk tanpa mempertanyakan, ini membuat peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Sudah banyak kasus di mana kiai atau tokoh agama melakukan tindakan yang jelas-jelas salah, mulai dari pelecehan, kekerasan, hingga ujaran kebencian, namun tetap didukung oleh pengikutnya. Lalu, mengapa seperti demikian? Karena dalam pola pikir feodal, mereka dianggap suci dan tidak bisa salah. Kritik dianggap sebagai tindakan tidak sopan, bahkan bisa dibilang sebagai dosa. Jangankan seorang kiai yang memang memiliki status agama, seorang yang terlihat sebagai ODGJ saja bisa dipuja oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara berpikir masyarakat kita. Jika kita lihat dari perspektif Max Weber tentang otoritas tradisional, sistem seperti ini menunjukkan bahwa kekuasaan seseorang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang mengakar, bukan karena kompetensi atau moralitas. Kiai dihormati bukan karena mereka lebih pintar atau lebih baik, tetapi karena statusnya sudah dianggap lebih tinggi. Dalam lingkungan yang sangat menekankan feodalisme ini, kritik tidak hanya dianggap salah, tetapi juga dosa yang besar. Dan inilah mengapa banyak kasus pelecehan di lingkungan pesantren sulit banget untuk diungkapkan. Para korban takut berbicara karena sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk tidak boleh lancang terhadap kiai, tidak boleh membantah dan harus mengikuti tanpa pertanyaan. Lebih parahnya, mereka seringkali didoktrin untuk membenarkan penyimpangan yang terjadi, sehingga merasa bahwa melawan adalah hal yang mustahil.
Bahaya terbesar dari feodalisme berkodok sopan santun ini adalah hilangnya daya kritis. Masyarakat menjadi terbiasa menerima sesuatu tanpa mempertanyakan. Dan jika ada yang mencoba berpikir kritis, malah dicap kurang ajar atau tidak punya adab. Ambil contoh sederhana, jika seorang santri bertanya kepada kiai, "Kenapa saya harus jalan jongkok saat melewati panjenengan?" Kemungkinan besar ia akan dimarahi atau dianggap tidak tahu sopan santun. Padahal pertanyaannya memang logis. Lalu mengapa seseorang harus merendahkan diri secara fisik hanya karena lewat di depan orang lain? Apakah ini benar-benar soal adab atau hanya bentuk simbolik untuk menanamkan superioritas dan inferioritas? Disinilah letak bahayanya. Jika feodalisme merajalela, orang tidak lagi berpikir kritis. Mereka pasif menerima apapun yang dikatakan otoritas tanpa bertanya. Dan ini bukan hanya soal kiai dan pesantren, tetapi juga terjadi dalam politik, sosial, bahkan kehidupan sehari-hari. Kita menjadi bangsa yang mudah disetir karena tidak terbiasa mempertanyakan. Dan jelas, ini bukan masalah yang sepele. Feodalisme yang tersembunyi di balik sopan santun ini tidak hanya membunuh daya kritis, tetapi juga menormalisasikan ketimpangan sosial. Yang berkuasa semakin kuat, yang di bawah semakin tertindas. Dan lebih parahnya, pola ini diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sederhana saja, mulai bertanya. Bukan berarti kita harus melawan semua tradisi atau menjadi orang yang tidak punya adab, tetapi kita harus memahami batas antara penghormatan yang wajar dan feodalisme yang membahayakan. Kenapa kita harus merendahkan diri di depan otoritas keagamaan? Kenapa kita harus mencium tangan guru? Apakah ini benar-benar sopan santun atau hanya kebiasaan yang dipaksakan? Kenapa kita harus diam dan melihat otoritas agama melakukan kesalahan? Kenapa kita lebih takut dibilang tidak sopan daripada takut melihat ketidakadilan di depan mata? Jelas, ini bukan soal membangkang atau tidak punya adab. Ini soal membedakan mana nilai luhur yang benar-benar harus dijunjung tinggi dan mana sistem penindasan yang diwariskan turun-temurun. Kita bisa tetap menghormati orang lain tanpa kehilangan akal sehat dan harga diri kita sendiri. Gimana menurut kalian, guys? Apakah praktik yang ada merupakan bentuk sopan santun atau sudah kebiasaan menjadi feodalisme? Tulis di kolom komentar ya.